Saudara-saudara yang terkasih, apakah ada di antara Anda yang pernah ditolak? Ada? Banyak, Pastor. Ada yang pernah ditolak? Ini Gimana rasanya? kecewa. Gimana rasanya ditolak? Ini kecewa. Sakit? Sakitnya di mana? Di sini. Sakitnya tuh di sini. Ada yang tahu lagunya itu sakit? Di dalam hati. Lagu di siapa itu? Susah lagu di siapa? Jadi kakak. Lagu di sister. Ditolak itu ternyata. Saudara-saudara terkasih, Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang ditolak. Lebih parahnya lagi, orang-orang yang menolak dia adalah orang-orang sekampungnya, kaum keluarganya di Nazaret. Kisah Injil hari ini menceritakan bahwa pada suatu kesempatan Yesus pulang kampung. Biasanya kalau kita sudah lama tinggalkan kampung, lalu ada rasa rindu kampung halaman, lalu pulang dengan kegembiraan dan sukacita. Kita bisa membayangkan Yesus juga punya pikiran dan perasaan yang sama. Dia pulang kampung bersama murid-muridnya. Di semua tempat lain yang sudah dikunjungi, begitu banyak orang dikatakan selalu berbondong-bondong mengikuti dia, dan mereka selalu takjub akan pengajaran dan kisah-kisah. Ketika ia pulang kampung, kita bisa membayangkan Yesus juga akan berjumpa dengan orang-orang sekampungnya di Nazaret dan kaum keluarganya, dan mereka akan turut bergembira dan sukacita memuji Allah karena kehadiran dan pengajarannya. Maka dikatakan dalam bacaan Injil hari ini, pada hari Sabat dia pergi ke sinagoga bersama dengan umat Allah yang lain, lalu mereka beribadah. Sementara itu, lalu ia diminta untuk mengajar atau mungkin berkhotbah dan berpemimpin. Nanti dikatakan dalam Injil ketika dia tampil, orang-orang di dalam rumah ibadat itu semuanya takjub atas pengajarannya. Tetapi menyusul dari itu, sesudah ketakjuban, lalu terjadi situasi yang lain sama sekali. Dikatakan dalam bacaan Injil tadi, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ini aneh. Awalnya mereka mendengar begitu takjub, tapi ujung-ujungnya mereka kecewa dan menolak. Pertanyaannya, mengapa? Kenapa Yesus ditolak di kampung halamannya dan oleh kaum keluarga? Anda menjawab. Kenapa Yesus ditolak? Ayo jawab. Sama tanya satu pertanyaan. Sama tanya beragama. Kita loh para beragama jawab saya. Kenapa Yesus ditolak di Nazaret? Menurut bacaan Injil hari ini. Ada yang menjawab sebelah sini? Mana para ibu? Tolong dong jawab saya. Kenapa Yesus ditolak di kampungnya? Ada yang menjawab? Di luar? Karena hanya anak bukan kaya. Hanya orang biasa saja, hanya berasal dari keluarga sederhana. Dan ini kok itu jelas tadi disebut dalam Injil. Nah, lalu kita lanjut bermenung, mengapa latar belakang dipersoalkan? Padahal sekalipun latar belakangnya berasal dari asal kain keluarga sederhana, bukanlah dia sudah menunjukkan kehebatan yang melakukan mujizat, termasuk dalam pengajaran dalam penyembuhan.
Ternyata saudara-saudara terkasih, kita menemukan situasi yang sama seperti dikisahkan dalam bacaan pertama hari ini. Rupanya, saudara-saudara terkasih, sebagian dari umat Allah bangsa Israel itu memang dari zaman nenek moyangnya itu sudah punya kelakuan yang sama, sulit menerima para nabi. Bahkan tadi lebih keras kita dengarkan dalam bacaan pertama. Mereka adalah kaum pemberontak. Mereka adalah kaum pemberontak. Pasti bukan orang prestasi 20. Bukanlah, pasti bukanlah umat Israel yang dimaksud. Ternyata saudara-saudara terkasih, situasi bangsa Israel sejak dari nenek moyang mereka dikatakan dalam bacaan pertama dan terus situasi pada sejak orang sementara umat Allah itu yang senantiasa tidak sejalan dengan pengajaran para nabi. Maka kita dengarkan dari kedua kisah Nabi Yeskiel yang mengatakan bahwa Tuhan mengutus dia menjadi nabi di antara kaum keluarganya, di tengah-tengah bangsanya sendiri, dan memberontak terhadap Tuhan. Kalau kita baca kelanjutan dari kisah pengalaman Nabi Yeskiel ketika dia menjadi nabi di tengah-tengah bangsa Israel, lalu banyak kali juga ia mengalami penolakan terhadap bangsanya sendiri. Nah, lalu kita bertanya, dalam situasi dan kondisi seperti itu, bagaimana Tuhan bertindak? Saudara-saudara terkasih, kalau kita kembali ke bacaan Injil, Tuhan ternyata sekalipun ia ditolak, sekalipun ia kecewa, tetapi dia tidak membalas rasa kecewa itu. Hanya dikatakan dalam bacaan Injil, lalu dia pergi berkeliling ke desa-desa yang lain sambil mengajar. Dia hanya meninggalkan mereka begitu saja dan pergi ke tempat yang lain tanpa memberi banyak komentar tentang keadaan itu. Hanya satu ayat dikatakan di dalam bacaan Injil hari ini bahwa Yesus kecewa, Yesus heran akan penolakan mereka dan akan ketidakpercayaan mereka. Pengalaman yang sama juga diseringkan oleh Yeskiel dalam bacaan pertama hari. Lalu saudara-saudara terkasih, kisah orang-orang Nasrani, kisah umat Allah bangsa Israel lalu menjadi pelajaran untuk kita, saudara-saudara terkasih. Pertama, bahwa seringkali kita sebagai umat Allah tidak mampu melihat, menangkap karya-karya Allah yang hadir dan ada di tengah-tengah kita ini. Apalagi kalau yang menyampaikan kabar baik, kegembiraan dan sukacita serta pengajaran itu adalah orang yang biasa-biasa saja, seringkali orang sulit untuk menerima kebenaran dan kebaikan yang ada. Maka mari saudara-saudara terkasih kita belajar dari teguran kisah bacaan pertama dan Injil hari ini. Yang kedua adalah kita belajar bagaimana sikap Allah sendiri terhadap umatnya yang demikian. Kalau kita baca terus kitab Yeskiel, dikisahkan bahwa Yeskiel tetap hidup sebagai nabi dan dia terus dengan tabah dan sabar mewartakan kebenaran sabda Tuhan, dan akhirnya bangsa Israel bertobat lagi. Dan sesudah mereka bertobat, lalu Tuhan mengaruniakan lagi rahmat-Nya kepada mereka. Kita belajar di sini bahwa kasih karunia Allah tetap dinyatakan, baik umat yang menerima maupun umatnya menolak. Kasih karunia Allah tetap disediakan bagi umatnya, dan bagi mereka yang bertobat dan menerima Tuhan, maka menerima kasih karunia. Itulah yang kita dapatkan dalam dari 1 Paulus
dalam kisah bacaan kedua hari itu. Bapak Paulus menceritakan pengalaman hidupnya dan imannya dalam bacaan kedua. Dia mengatakan, dia menerima begitu banyak tugas sebagai rasul. Dia sudah berkeliling dari mana-mana mewartakan Injil. Tetapi selalu saja ada gangguan. Dan dia menceritakan dalam bacaan kedua hari ini bahwa ada semacam duri dalam daging. Tentu ini ada istilah. Ada duri dalam daging yang selalu mengacaukan iman dan konsentrasinya dan kerjanya sebagai rasul mewartakan Injil. Bahkan dia katakan, sudah 3 kali saya berdoa mohon supaya Tuhan menyembuhkan, atau bahasa dipakai, supaya utusan Inggris itu mundur, tetapi Tuhan tidak mengabulkan permohonan. Lalu apakah Santo Paulus kemudian putus asa? Ternyata tidak. Bahkan dikatakan dalam bacaan kedua ini, justru dalam kelemahan aku menjadi kuat. Ada yang terakhir dikatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa pengalaman iman Santo Paulus. Dia mampu menerima penderitaan, kesulitan, tantangan, kegagalan, sakit. Kenapa? Karena dia percaya pada saat Tuhan. Yang dikatakan juga dalam bacaan kedua ini, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya, saudara-saudara terkasih, dari pihak kita manusia, keberhasilan dan kegagalan adalah pengalaman biasa sebagai manusia. Dan dari pihak Tuhan, keberhasilan dan kegagalan tidak pernah memutus kasih karunia Tuhan untuk kita. Maka yang dibutuhkan dari kita adalah belajar dari sikap Santo Paulus, menerima segala situasi hidup kita dan membiarkan Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Karena itu saudara-saudara terkasih, marilah kita menjadi umat yang penuh hati, bukan menjadi umat yang gampang mengeluh, umat yang gampang ngomel, umat yang gampang putus asa. Belajar bersama Paulus hari ini menceritakan pengalamannya. Dia mengalami begitu banyak kesulitan, tetapi dia tabah dan Tuhan menciptakan demokrasi karunia. Santo Paulus mengajari kita juga kedua dalam bacaan Tuhan ini bahwa kita selalu ingat Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita, baik kita sementara berhasil ketika kita gagal dan ketika kita berhasil kita bersyukur, ketika kita gagal kita berpasrah kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam keseharian ini, kalau kita lagi hadiah bersuka cita, itu kadang-kadang melakukan. Tapi begitu kita sakit atau punya kebutuhan yang berat, lalu kita doa pena, terus ada tiap malam, tapi begitu selesai, sekarang doanya satu kali, terima kasih Tuhan, habis itu lupa Tuhan. Kita orang praktis biasa, kalau sebelum makan kita doa, ucap terima kasih Tuhan, makanan seterusnya. Selesai makan, lupa berdoa, terima kasih. Maksud saya kata-kata sama depannya suster itu, semua orang sudah berdiri tinggal saja berdoa dalam makanan saja yang saya seperti apalagi kalau lalu pun. Dan kalau lalu pun sebelum makan kita doa makan. Selesai itu masih berdiri pulang. Dan pulang kadang-kadang sudah membawa apa itu? Apa? Globus. Kalau di sekolah itu bukan globus, namanya lensa. Sopir gelar.
Kadang-kadang sudah mau keputusan tidak bisa terima kasih juga sudah kembali. Saya mengatakan, baca bacaan hari ini malam dari kita bahwa Allah dalam segala situasi hidup kita tetap dengan kasih karunia. Makanya kita menjadi umat yang selalu berpasrah pada Tuhan. Yesus Paulus, bahkan Yesus sendiri mengajar kita dalam cara-cara. Semoga Tuhan membawa